Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Mani' dan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin yang ke-54. Sahih? Baik, sebagaimana biasanya ana baca bahasa Arabnya, nanti Al-Qari yang baca terjemahannya. Qala Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala wal haudul ladzi akramahullahu ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun. Tafadhal. Al-Haud yang dengannya Allah memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menolong orang yang kehausan dari umatnya adalah benar. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada poin 54 ini menjelaskan tentang salah satu kejadian di hari kiamat yang wajib diimani. Kata para ulama, definisi al-iman bil yaumil akhir adalah mengimani semua kejadian setelah kematian. Iman kepada hari akhir adalah mengimani semua kejadian setelah kematian, tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu apa saja kejadian hari kiamat kecuali dengan dalil dari wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kejadian yang wajib diimani pada hari kiamat adanya Al-Haud, telaga. Kata Imam At-Tahawi, telaga yang dengannya Allah memuliakan nabinya ya untuk memberikan minum kepada umat beliau, itu adalah hakun, benar, pasti terjadi. Sebagian ulama mengatakan kejadiannya, ya meskipun ada khilaf,
Ada yang mengatakan kejadiannya sebelum al-mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Ya, terutama setelah dibangkitkannya manusia dari alam kubur, mereka akan mendatangi al-haud, terutama umat Islam. Dan kata para ulama, dalilnya dalam hadis-hadis yang mutawatir, baik dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Dan ini sudah kita pernah lewati dalam pembahasan kitab sebelum ini. Kitab apa itu? Kitab apa? Lupa-lupa, nggak ingat. Kitab apa yang sudah kita kaji di sini? Ushul Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan wal imanu bil haudi wa inna likulli nabiyyin haudan. Bahwasanya wajib mengimani adanya telaga. Dan Rasul dalam hadis yang sahih mengatakan setiap nabi punya telaga yang akan didatangi oleh umat-umat mereka masing-masing. Namun haudnya, telaganya Rasul SAW itu a'dhamuhu, yang paling agung, wa aktsaruhu waridan, dan yang paling banyak didatangi oleh umat manusia. Dalam hadis yang sahih dikatakan ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu, wa atyab minal misk, lebih wangi daripada minyak kasturi, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu, dan bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Ini diantara sifat telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga dikatakan tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, panjangnya 1 bulan perjalanan, demikian pula dengan lebarnya. Maka bentuknya apa? Yang ini bagian bidang apa? Matematika apa ini? Sama panjang sama lebarnya apa? Sama. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau tentang Fadlul Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kira-kira atau perkiraan 1 bulan perjalanan itu jaraknya 1.200 km. Itu panjangnya, lebarnya juga demikian. Kalau nggak salah, Pulau Jawa itu kurang lebih segitu panjangnya. Ada yang pernah ngukur nggak? Nah, itu intinya panjangnya telaga Rasul 1 bulan perjalanan, demikian pula lebarnya. Kurang lebih tadi kalau kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili 1.200 km. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dari segi besarnya telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan airnya itu bersumber dari Al-Kautsar, sungai yang ada di surga. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah kata beliau, aghfa Rasul sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan. Pernah suatu saat Rasul tertidur. Ya, ini Rasul bukan antum ya. Kalau antum bangun di sini. Kata Anas bin Malik, pernah suatu saat Rasul tertidur sebentar. Tsumma rafa'a ra'sahu mubtasiman. Kemudian terbangun seraya mengangkat kepala beliau ke atas seraya tertawa atau tersenyum. Kata para sahabat, ma'adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau tertawa atau tersenyum wahai Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, nazalat alayya anifan surah. Turun kepadaku tadi surat Al-Quran. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sampai akhir surat. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, atadrunya mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu yang dinamakan Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul menjelaskan, Kautsar adalah nahrun wa adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai
yang Allah telah janjikan untukku di surga. Wa alaihi khairun katsir. Di atasnya banyak kebaikan. Wa huwa haudun taridu alai ummati yaumal qiyamah. Dan itu adalah telaga. Maksudnya kata ulama itu adalah sumber air telaga yang akan didatangi oleh umatku, yaitu di padang mahsyar. Kemudian disebutkan tadi ciri-cirinya, tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Kemudian kata Rasulullah, ada dari umat beliau yang diusir dari telaga tersebut. Dalam riwayat Rasul mengatakan, ummati ummati. Wahai, ada yang mengatakan, malaikat yang mengatakan, innaka la tadri ma adatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Kemudian Rasul mengatakan, suhqan liman ghayyara ba'di. Maka sungguh jauh orang itu yang merubah-rubah agama sepeninggalku. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi, kata para ulama, hadis tentang telaga ini mutawatir, banyak periwayatannya. Maka sesat yang mengingkari adanya al-haud, terutama dari kelompok al-Mu'tazilah, yang mereka senantiasa menuhankan, mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Poin penting dalam pembahasan ini kata para ulama, yang pertama tadi jelas, wajib kita mengimani, menetapkan adanya telaga bagi Rasulullah SAW. Ini bentuk tadi kata Imam Tahawi, bentuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan juga umat beliau. Kemudian di antara pelajaran berharga juga bahwasanya yang bisa meminum dari telaga Nabi SAW hanyalah orang-orang yang mengikuti sunnah atau ajaran Nabi SAW. Adapun yang menyimpang, adapun yang berbuat kebid'ahan, maka tadi dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka adakan, yaitu dari kebid'ahan. Ahdatsu, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Makanya kata ulama, di antara bahaya bid'ah, pelakunya diusir dari telaga Nabi SAW. Apalagi yang berbuat syirik, apalagi yang murtad, apalagi yang kufur, maka semakin jauh dari telaga Nabi SAW. Dan ini semakin memotivasi seorang muslim muslimah untuk senantiasa ittiba, mengikuti ajaran Nabi SAW. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat Al-Kautsar, beliau menjelaskan, man kana waridan ala sunnatihi fid dunya sayakunu waridan haudahu yaumal qiyamah. Barang siapa pada waktu di dunia dia mendatangi sunnah Rasul alias berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul SAW, maka dia akan mendatangi telaga Rasul SAW pada hari kiamat. Namun sebaliknya, yang menyimpang dari sunnah Rasul SAW, apalagi memusuhi sunnah Nabi SAW, maka dia akan diusir dari telaganya Nabi SAW. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wal haudul ladzi akramahullah ta'ala bihi ghiyasan li ummati haqqun. Ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah, adanya telaga yang dengannya Allah memuliakan Nabi SAW dan sebagai tadi ghiyasan, memberikan minum kepada umat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pindah lagi ke poin berikutnya, masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Meskipun sudah kita sampaikan, Imam At-Tahawi rahimahullah tidak terlalu memperhatikan masalah pengurutan, tidak menyebutkan secara urut pembahasan-pembahasan terutama tentang arkanul iman. Kata beliau, wasyafa'atul lati
iddakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar. Fadhal. Syafaat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad adalah benar sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat-riwayat hadis. Taib. Ini juga sekali lagi berkaitan dengan kejadian yang wajib diyakini di hari kiamat, adanya asy-syafa'ah. Secara umum yang paling banyak dibahas dalam kitab akidah kalau disebut tentang asy-syafa'ah itu yang berkaitan dengan syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar dari umat beliau, ya, entah untuk mengeluarkan mereka dari api neraka setelah mereka sudah disiksa di neraka, atau sebelum mereka masuk neraka diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syafaat itu banyak macamnya. Ada asy-syafaatul udzma. Cuma sekali lagi yang ingin kita sampaikan, dalam kebanyakan kitab-kitab akidah kalau dibahas masalah syafaat, itu syafaat Rasul untuk pelaku dosa besar. Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Yaitu tadi, dikeluarkan dari api neraka. Kalau mereka memang sudah masuk neraka, tentunya dengan seizin dari Allah. Nanti akan kita sampaikan perinciannya lebih lanjut. Ya, kemudian yang kedua, atau sebelum masuk ke neraka, sudah dia apa? Arahkan untuk masuk ke dalam surga. Ini syafaat yang dibahas oleh para ulama dalam kebanyakan kitab-kitab akidah. Kenapa? Ya, sekali lagi ini dibahas dalam kitab-kitab akidah untuk membantah kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah yang mengingkari adanya syafaat ini. Beda dengan pembahasan asy-syafaatul udzma, yaitu yang di padang mahsyar. Itu semuanya sepakat, ahli bid'ah pun sepakat. Namun yang diingkari oleh kelompok ahli bid'ah, kelompok Khawarij Mu'tazilah, yaitu yang kita sampaikan tadi. Masalah pelaku dosa besar dikeluarkan dari api neraka. Kenapa mereka tidak mau mengimaninya? Karena bertentangan dengan akidah mereka, pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Ini salah satu ciri khas ahli bid'ah. Mereka berkeyakinan terlebih dahulu, kalau ada nas atau apapun yang bertentangan, mereka apa? Tolak. Ya. Mereka i'taqadu tsumma istadallu. Mereka berkeyakinan dulu baru cari-cari apa? Dalil. Kalau ahli sunnah tidak berdalil baru apa? Berkata, berkeyakinan, beramal. Ya, al ilmu qoblal qawli wal amal. Intinya sekali lagi, yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah yang berkaitan dengan syafaat, itu syafaat yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Ya, dikarenakan ada kelompok Khawarij Mu'tazilah yang mengingkarinya karena bertentangan dengan akidah mereka, pelaku dosa besar pasti kekal di dalam api neraka. Paham tum? Fahimun aw naimun? Paham ya insyaallah. Baik, sekarang kita perinci terlebih dulu berkaitan dengan asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah secara bahasa ataupun dalam istilah syariat itu thalabul khair lil ghair. Secara ringkas, syafaat itu artinya meminta kebaikan untuk orang lain. Kebaikan di sini mencakup mendatangkan kemaslahatan atau untuk terjauhkan dari kemadharatan. Syafaat itu bisa berkaitan dengan di dunia dan di akhirat. Meskipun yang kita bahas berkaitan yang di akhirat. Cuma ini secara perinciannya, syafaat itu tadi maknanya meminta kebaikan untuk orang lain. Di dunia Allah berfirman dalam surat An-Nisa, nanti dilihat ayat berapa, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberi syafaat yang baik, baginya pahalanya. Contoh, ya,
sering kita sampaikan di kajian juga, kalau misalnya ada teman pengajian, dia baru lulus kuliah, sudah ngebet mau nikah, namun belum dapat pekerjaan. Antum tahu ini anaknya baik, antum kenalkan dengan bos perusahaan misalnya. Ini namanya antum apa? Thalabul khairil ghair, minta kebaikan bukan untuk antum, namun untuk apa? Orang lain. Paham? Jadi ada 3 orang, sang bos, antum dan apa? Yang baru lulus kuliah tadi. Ini antum apa? Thalabul khair lil ghair, minta kebaikan untuk orang lain. Itu namanya apa? Antum memberikan syafaat. Ini dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat, kata ulama tentunya berbeda. Kadang kalau di dunia, yang memberikan syafaat terkadang lebih tinggi kedudukannya daripada yang apa? Mintai. Misalnya, antum sebagai misalnya bapak yang mungkin sudah lanjut usia, ada anak antum yang apa? Punya perusahaan. Bapak antum minta tolong kepada antum untuk apa? Masukkan kenalannya di perusahaan antum. Yang tinggi mana? Anak atau bapak sini? Iya, bapak punya apa? Pengaruh. Tapi di akhirat beda. Paham? Maka sekali lagi, ini salah satu kesalahan, terutama kaum musyrikin atau al-kuburiyin, penyembah kuburan, penyembah wali-wali yang telah mati. Mereka mengira syafaat di akhirat disamakan dengan syafaat apa di dunia. Bahwasanya kalau mereka menyembah wali yang telah mati, pasti yang mereka sembah itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah mengatakan dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'u wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Mereka mengatakan yang kami sembah itu akan berikan syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kata mereka pasti Allah akan mengabulkan segala apa? Permintaan yang mereka sembah tersebut dari wali-wali yang telah mati. Ini kesalahpahaman mereka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pemahaman syafaat secara bahasa tadi dan juga secara syariat, thalabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Dalam pembahasan ini yang paling utama kita wajib meyakini ini pembahasan syafaat di akhirat Kita tinggalkan dulu pembahasan syafaat secara bahasa dalam urusan dunia. Paham dong? Sekarang kita fokus pembahasan syafaat di hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, coba lihat ayat kalau nggak salah 44, Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Yang mau nyatet tulis ini yang paling penting. Syafaat itu semuanya di hari kiamat milik Allah. Syafaat di hari kiamat semuanya milik Allah. Dalilnya surat Az-Zumar. Coba sekali lagi lihat betul enggak? Ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syirik kalau ada yang minta syafaat ketika di dunia dengan mengatakan, ya wali fulan, berikan aku syafaatmu pada hari kiamat. Wahai Nabi, berikan aku syafaatmu di hari kiamat nanti. Ini syirik kepada Allah. Kenapa? Allah mengatakan syafaat semuanya milik Allah. Sebagaimana rezeki itu adalah apa? Milik Allah. Kesembuhan itu milik Allah, dari Allah. Maka minta kepada siapa? Allah Ta'ala. Paham dong? Maka kalau minta syafaat mengatakan, ya Allah, berikan aku syafaat nabimu pada hari kiamat. Ini yang dibolehkan. Minta kepada Allah karena syafaat semuanya milik Allah Ta'ala. Paham dong? Kemudian dari sini pula syafaat itu diberikan oleh Allah dengan 2 syarat. Ini poin yang kedua. Setelah kita tahu semua syafaat milik Allah, yang kedua syafaat tidak akan diberikan oleh Allah kecuali dengan 2 syaratnya. Yang pertama, izin dari Allah untuk yang memberi syafaat. Dan yang kedua, ridha Allah
untuk yang diberi syafaat. Yang pertama, izin Allah untuk yang memberi syafaat. Dan yang kedua, syaratnya ridho Allah bagi yang diberi apa? Syafaat. Dalil dua syarat ini tercantum dalam surat An-Najm. Kalau nggak salah nanti lihat ayat 20-an, 26 atau berapa. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafaatum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali dengan seizin dari Allah dan ridho dari Allah. Allah memberikan izin kepada Rasulnya untuk memberikan syafaatnya kepada yang diridhoi oleh Allah. Dan kata para ulama, Allah tidak ridho kecuali bagi ahli tauhid. Orang itu bisa memperoleh syafaat Nabi kalau tidak berbuat syirik, alias dia betul-betul murni tauhidnya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul dalam Sahih Bukhari. Ini berkaitan dengan ucapan Imam Tahawi juga. Rasul mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Kata Rasul, setiap nabi itu punya satu doa yang mustajab. Wa kullu nabiyyin yata'ajjal da'watahu. Dan setiap nabi telah meminta doa yang mustajab tersebut kepada Allah. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati. Dan kata Rasul, namun aku menyimpan doa yang mustajab tersebut agar menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Kemudian kata Rasul, dan syafaatku tidak akan diraih kecuali bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsihi. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata ulama, mengucapkan dan paham maknanya dan dia mengamalkan konsekuensinya. Ini sekali lagi kiat menggapai syafaat Rasul dengan at-tauhid. Allah tidak akan memberikan syafaat siapapun kecuali kepada yang bertauhid, tidak berbuat syirik. Makanya kalau orang itu mengatakan di dunia, ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu, maka justru itu menghalanginya mendapatkan apa? Syafaat Rasulullah SAW, karena dia berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan Nabi SAW. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana kata Imam Tahawi, syafaat yang diiddakharaha, yang disimpan oleh Nabi bagi mereka hakun. Berdasarkan Sahih Bukhari tadi, kamaruya fil akhbar. Ini sekali lagi lebih dikhususkan syafaat Rasul untuk pelaku dosa besar. Kemudian poin yang berikutnya kalau mau dicatat, bahwasanya syafaat itu ada yang khusus diberikan kepada Nabi, ada yang umum untuk selain Nabi Muhammad SAW juga. Jadi sekali lagi kalau mau dicatat, syafaat ini macamnya banyak. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus maksudnya khusus diberikan kepada Nabi SAW. Itu ada 3. Yang pertama, asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung. Dikatakan yang paling agung karena mencakup banyak manusia, yaitu di padang mahsyar, yang mana para anbiya tidak sanggup untuk meminta syafaat itu kepada Allah.
Insya Allah sudah masyhur hadisnya panjang lebar tentang apa manusia ketika di padang mahsyar dalam keadaan gundah gulana, mereka minta untuk disegerakan keputusan mereka karena mereka dalam kondisi tadi ya kepanasan, ada matahari dekat dengan kepala mereka. Mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup membantu mereka sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun apa? Sujud di hadapan Allah. Kemudian apa? Allah mengatakan irfarasak wasatuta wasfatu syafa. Angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi. Jadi Rasul tidak istilahnya ujuk-ujuk memberikan apa? Syafaat. Allah yang apa? Memberikan izin terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah Allah memutuskan perkara mereka, dan itulah yang Allah firmankan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini yang disebut juga dengan asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Ini syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat yang khusus bagi Nabi yaitu syafaat bagi paman beliau Abu Thalib. Syafaat yang berupa diringankan azabnya di neraka. Ketika Rasul ditanya, apakah engkau bermanfaat bagi pamanmu Abu Thalib yang dulunya melindungimu, menjagamu? Kata Rasul, iya, laula ana lakana fi dhahdahi minan nar. Seandainya bukan karena aku, dia pasti dikerak api neraka. Maka kata para ulama, ini khusus dan ini pengecualian dari kaidah asal tadi. Bahwasanya orang musyrik nggak mendapatkan apa? Syafaat. Ini pengecualian. Ahlus sunnah berputar bersama dalil, kemana dalil itu apa? Berputar. Dalil secara umum mengatakan yang dapat syafaat itu yang beriman, bertauhid, kecuali Abu Thalib. Itu pun hanya diringankan azabnya, tidak sampai keluar dari api neraka, karena orang musyrik pasti kekal dalam api neraka. Yang ketiga, syafaat Rasul yang khusus bagi Rasul yaitu syafaat untuk membuka pintu surga. Kata Rasul, ana awwalu man yastatihu babal jannah. Akulah orang yang pertama kali meminta dibukakannya apa? Pintu surga. Tidak ada siapapun yang masuk ke surga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata ulama, 3 syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang umum, maksud umum ini untuk Nabi dan untuk selain Nabi. Rasul SAW bersabda, syafaatil malaika wan nabiyun wal mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang beriman juga memberikan syafaat, tentunya dengan 2 syarat tadi. Izin dari Allah dan ridha. Nah, ada beberapa syafaat yang umum. Yang pertama tadi, yang kita sampaikan, syafaat untuk mengeluarkan penghuni api neraka dari api neraka. Ini sekali lagi yang dibahas dalam kitab akidah, meskipun lebih dikhususkan, disandarkan kepada Nabi SAW. Namun syafaat ini umum. Nabi memberikan syafaat dengan mengeluarkan para penghuni api neraka yang masih ada sedikit keimanan dari para pelaku dosa besar. Demikian pula para malaikat, demikian pula nabi-nabi yang lain. Paham, Tom? Kemudian yang kedua yang umum, syafaat yang untuk Nabi Muhammad dan juga selainnya, itu tadi, yang orangnya itu sebetulnya layak masuk neraka, namun sebelum masuk neraka sudah diarahkan masuk surga. Apa bahasanya yang enak itu? Syafaat untuk mengalihkan orang dari api neraka menuju apa? Surga. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Yang pertama ini sudah masuk ke neraka, sudah diazab, lalu dikeluarkan dengan apa? Syafaat Nabi Muhammad SAW dengan izin dari Allah. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi orang-orang yang kebaikan, kejelekannya itu sama, 50-50. Ini mau masuk mana? Surga atau masuk neraka? Dengan syafaat
mereka dimasukkan ke dalam apa? Surga. Ini yang ketiga, yang umum bagi Nabi dan juga selain Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga di antara syafaat yang umum, syafaat untuk meninggikan derajat para penghuni surga. Surga kata ulama darajat, bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa macam syafaat di hari kiamat, ada yang khusus, ada yang umum. Ya, sekali lagi, namun yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, ya, kebanyakannya berkaitan dengan masalah apa? Yang mana? Syafaat yang mana? Ya, syafaat yang pertama tadi yang umum, yaitu yang untuk mengeluarkan pelaku dosa besar, ya, yang masih ada sedikit keimanan. Kata para ulama, Allah sanggup untuk mengeluarkan para penghuni api neraka langsung tanpa adanya apa? Syafaat para nabi atau para malaikat. Namun ada hikmah di balik ini semuanya, yaitu untuk menunjukkan kedudukan orang-orang yang memberikan syafaat tadi. Dan ini juga berlaku tadi pada waktu asyafaatul udzma. Allah, ya, tanpa Rasul minta, ya, syafaat tersebut, Allah sanggup langsung memutuskan perkara apa? Manusia di padang mahsyar. Namun adanya syafaatul udzma tadi yang Rasul sujud di hadapan Allah, kemudian Allah pun apa? Memenuhi apa yang diinginkan Rasulullah SAW agar diputuskan perkara manusia untuk menunjukkan apa? Kedudukan siapa? Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya beliau Sayyidul Waladi Adam, beliau manusia terbaik. Bahkan tadi para anbiya tidak sanggup memenuhi apa? Permintaan manusia pada waktu itu. Paham tuh? Ya, sekali lagi, di antara hikmah adanya syafaat itu tadi untuk memuliakan, menunjukkan kedudukan orang yang memberikan syafaat. Di antaranya tadi Nabi kita Muhammad SAW. Taib, kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan syafaat yang perlu kita bahas, kiat menggapai syafaat Nabi SAW. Yang pertama dan utama sudah kita sampaikan tadi, yaitu apa? At-tauhid, ya, dan tidak berbuat syirik. Dalilnya dalam Sahih Bukhari tadi. Kemudian yang kedua, yaitu tadi, ya, setelah azan antum baca apa? Naam, itu diantara keutamanya Rasul mengatakan, man qala hina yasma'un nida. Barang siapa membaca setelah mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhi da'wati tama wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasiyata wal fadilah wa bathu maqama mahmulati wa atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa membaca doa tadi setelah azan, maka baginya syafaatku. Kemudian yang ketiga, di antara kiat menggapai syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat dengan memperbanyak solawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Rasul mengatakan, aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum aliyya salatan. Orang yang lebih layak dengan syafaat kepada hari kiamat yang memperbanyak salawat kepada. Di antaranya salawat Ibrahimiyah. Bukan salawat yang syirik, yang ada permohonan kepada Nabi SAW dan yang semisal dengannya. Ini malah justru apa? Menutup pintu dari mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tadi sholawat, sekarang sholat-sholat yang apa? Sunnah. Sebagian sahabat pernah mengatakan, ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau inginkan dariku? Kata orang tersebut mengharapkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Maka Rasul mengatakan, a'inni bikathratis sujud. Maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak
sujud, kata ulama, yaitu memperbanyak salat-salat sunnah. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Ya, kiat menggapai syafaat Rasul dari kiamat, yaitu mati di kota Madinah. Tapi bukan bunuh diri. Ya, kalau sanggup meninggal di kota Madinah, ini keutamaannya. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, kalau nggak salah riwayat Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha." Barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah, matilah dia di kota Madinah. Fa inni lahu syafi'un yaumal qiyamah. Karena aku nanti akan berikan syafaat baginya pada hari kiamat. Ini keutamaan kota apa? Madinah. Yang tinggal di sini jangan iri. Kok nggak di sini? Ya sudah, sekali lagi ini menunjukkan keutamaan kedudukan kota Al-Madinah. Sekali lagi bukan mati bunuh diri. Namun ini kalau sanggup misalnya umrah atau haji atau mungkin bisa mukim di sana atau mungkin sebagian ada dulu teman-teman kita yang meninggal dunia ketika belajar di kota Madinah. Ini ya salah satu harapannya menggapai apa? Syafaat di hari kiamat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup atau ada pertanyaan dulu? Atau mau lanjut? Hah? 5 menit lagi Mas ya, nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita lanjut poin yang ke-56 sedikit saja. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah taala min Adam wa dzurriyyati haqqun. Perjanjian yang telah Allah buat untuk Nabi Adam dan anak keturunannya adalah benar. Nah, ini berkaitan dengan masalah perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan keturunannya. Wallahu alam, kata para ulama, ini di alam arwah sebelum diciptakannya manusia, ya, setelah Adam alaihi assalam. Ini dalilnya berdasarkan surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim dzurriyyatan wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wa id akhadha rabbuka, ingatlah ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari anak Adam, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah meminta persaksian kepada mereka, alastu birabbikum, apakah kalian meyakini aku ada Rabb kalian? Mereka menjawab, bala syahidna, kami mempersaksikannya. Dalam banyak riwayat dikatakan ini ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dan mengeluarkan anak-anak keturunannya. Ini sekali lagi pada waktu di alam arwah, masih belum berupa jasad manusia. Allah telah meminta persaksian kepada mereka tentang rububiyahnya dan juga tentang uluhiyahnya. Ini diantara kata ulama termasuk hujah yang Allah tegakkan kepada manusia sebelum mereka terlahir di atas muka bumi ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Meskipun ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan itu maksudnya adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Ini khilaf di antara ulama ahli sunnah. Ada yang mengatakan maksud daripada perjanjian dalam surat Al-A'raf tadi 172, ada yang mengatakan betul-betul Allah mengambil perjanjian dari anak Adam dengan Allah meminta persaksian mereka. Tadi dikatakan di alam mana? Alam arwah sebelum manusia tercipta di atas muka bumi ini. Ya, adapun kaifiahnya wallahu a'lam. Namun intinya itu yang disebut oleh ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama mengatakan betul-betul itu Allah mengambil perjanjian dari anak Adam. Pendapat yang kedua mengatakan itu maksudnya adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut, yaitu di atas at-tauhid. Dalilnya
kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di atas apa? Al-fitrah, yaitu di atas kalimat tauhid, di atas al-Islam. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan besok jam 7 insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.